mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong sertai dan tuntun kami dengan Roh Kudus agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dengan baik dan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Bunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa, kiranya hanya Engkau yang dipermuliakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, pada hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, masih dengan lanjutan dari sesi pembelajaran doa Bapa kami yang sebelum-sebelumnya, yang udah dibawakan pemimpin perdoa yang lain. Minggu lalu, maksudnya sesi pembelajaran tentang doa Bapa kami. Minggu lalu, Kak Stephen udah ngebahas nih tentang kenapa sih di dalam doa Bapa kami tuh, dalam doa Bapa kami, Tuhan tuh nggak disapa dengan sebutan Bapak saya, Bapakku, atau cukup dengan Bapak aja. Kenapa harus Bapak kami? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pernyataan datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami. Mungkin selama ini tuh kita bingung, kenapa sih kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang? Bukannya Tuhan yang udah ciptain, udah ngontrol dan memelihara alam semesta dan bumi ini. Kenapa kita harus doain lagi supaya kerajaan Allah datang ke dunia? Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, pertama-tama yang pengen aku sharing ke teman-teman adalah sebenarnya kerajaan iblis tuh belum sepenuhnya hancur total di dunia ini. Karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita pada 2000 tahun yang lalu memang udah telah kalahin kerajaan iblis itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Dari sini kita bertanya-tanya lagi, kenapa begitu dan apa sih buktinya kalau kerajaan iblis belum hancur? Nah, di Alkitab, untuk memahami itu, di Alkitab juga udah disebutin, tepatnya di kitab Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di ayat ini dijelasin bahwa sebenarnya musuh kita tuh bukan manusia, tapi roh-roh jahat di udara yang nggak pernah ada capeknya untuk gangguin hidup kita. Dan dia selalu berusaha untuk cari-cari celah kecil apapun di hidup kita, supaya dia bisa masuk dan menguasai diri kita sepenuhnya. Dan satu-satunya sifat baik, maksudnya baik dalam tanda kutip ya, yang iblis punyai adalah tekun. Iblis tuh rajin dan tekun banget, teman-teman. Dia nggak pernah capek, dia nggak pernah berhenti dan punya waktu istirahat dari menggoda dan membujuk kita untuk kita bisa hidup dalam kedagingan dan dosa setiap hari. Maka dari itu, setiap detik dari kehidupan kita adalah sebuah peperangan rohani, yang dimana kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa kebal dari dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa kapanpun, terutama saat kita sedang merasa paling benar dan kita lengah dan malah nggak bersikap waspada. Nah, karena itu kita selalu butuh nih kekuatan dan tuntunan dari Tuhan dan Roh Kudus supaya kita bisa terus hidup dalam roh kebenaran, kasih, dan terang Kristus setiap hari. Slide selanjutnya, Kak. Nah, setelah kita tahu bahwa kekuasaan iblis masih ada di dunia ini, makanya kita rindu supaya kerajaan Allah bisa datang dan semakin diperluas di dunia ini. Kita bisa mengundang kedatangan kerajaan Allah di muka bumi dan dunia ini melalui dua hal, teman-teman, yaitu melalui doa dan perkabaran Injil. Di Alkitab, tepatnya di kitab Lukas pasal 10 ayat 2, dikatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, dari ayat ini,
kita kembali diingetin dan belajar bahwa kita semua adalah rekan-rekan sekerja di ladangnya Tuhan. Dan meskipun ladang Tuhan yang kita kerjakan itu berbeda-beda bidangnya, karena kan setiap panggilan spesifik Tuhan dalam hidup kita tuh pasti beda-beda kan. Tapi tujuan kita tuh hanya satu dan sama, yaitu supaya Injil terus diberitakan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Maka dari itu, melalui doa Bapa kami ini juga kita berdoa kiranya semakin banyak orang yang mau giat dalam Tuhan, dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus di seluruh dunia. Selain itu, kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan juga diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil melalui hidup kita. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa memberitakan Injil itu nggak selalu tentang berkhotbah ya teman-teman, dan nggak selalu harus jadi seorang pendeta, karena kan seperti yang kembali yang tadi aku sempat singgung, kalau panggilan hidup seseorang secara spesifik yang Tuhan panggil dalam hidup kita tuh beda-beda. Ada yang dipanggil untuk jadi dokter, ada yang dipanggil jadi jurnalis, jadi pendeta, dan lain-lainnya. Lalu, dan juga maksudnya di sini adalah kita sama sekali nggak bercita-cita untuk ngediriin atau ngebangun sebuah negara Kristen. Bahkan kita juga nggak bukan berarti kita harus menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara Kristen. Dan bahkan Alkitab pun nggak pernah ngajarin kita tentang hal itu kan. Yang terpenting di sini tuh bukanlah tentang bentuk kekuasaan kerajaan Allah yang secara fisik dan dilihat oleh mata, tapi nilai-nilai kerajaan Allah yang udah tertulis di Alkitab. Kita sama-sama belajar setiap hari untuk bisa membawakan nilai-nilai kekal milik kerajaan Allah, seperti belas kasihan, pengampunan, damai sejahtera, keadilan, sukacita, dan lain sebagainya yang selama ini Tuhan Yesus selalu ajarin ke kita melalui tuntunan Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Dan kiranya melalui hidup kita, nama Tuhanlah yang semakin dikenal dengan baik dan dipermuliakan oleh semakin banyak orang di sekitar kita. Nah, sebagai kesimpulan atau intinya, sebenarnya kalimat datanglah kerajaan dalam doa Bapa kami itu adalah menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mau mengundang Tuhan Yesus untuk berdaulat secara penuh atas diri dan segenap hidup kita di semua aspek kehidupan kita. Mungkin teman-teman juga ingat bahwa di kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 tertulis, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa semoga sikap, pikiran, dan perkataan kita tuh terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan Yesus setiap hari. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kita, baik di dalam keluarga, pertemanan, dan masyarakat luas, kita boleh terus jadi berkat untuk sesama. Dan juga yang terpenting lagi adalah semoga karakter kita bisa semakin serupa dan sempurna dengan seperti karakter Bapa kita yang ada di surga. Nah, teman-teman, mungkin itu aja sih firman Tuhan yang bisa aku bagikan hari ini. Kalau boleh, aku minta dong satu orang nih, atau 2 orang, kira-kira ada nggak yang mau ngasih tambahan, atau mungkin bisa sharing tentang apa yang dinikmati dari firman Tuhan tadi. Aku mungkin mau nambahin dikit. Oke, Jadi mungkin yang aku dapat dari firman hari ini tuh mungkin ini ya, tadi Jelita ngejelasin kalau kuasa iblis itu masih ada dan belum hilang secara total, meskipun mungkin Tuhan udah mengalahkan iblis dalam karya penebusannya di salib. Jadi karena walaupun begitu, kuasa iblis tetap belum hilang secara total dan masih menghinggapi manusia. Makanya walaupun manusia udah sejatinya diselamatkan dari dosa, dari belenggu dosa, tapi manusia masih tetap berdosa. Maka dari itulah kita terus berdoa agar supaya datanglah kerajaanmu ini. Yang artinya kita pengen supaya kerajaan Allah itu terus meluas di seluruh dunia ini dan mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang masih ada di seluruh dunia ini, di mana cara kita untuk
untuk kerajaan Allah supaya bisa semakin luas di dunia ini, seperti yang ada di slide ini juga melalui doa dan pekabaran Injil. Jadi makanya mungkin kayak kita perlu banget untuk berdoa, minta eh, minta seperti di Lukas 10 ayat 2 itu, kita perlu banget untuk minta kepada yang empunya tuayan agar sekiranya mereka terus mengirimkan pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja ini bisa orang-orang yang mengabarkan Injil ataupun bisa orang-orang yang memberitakan Injil, mungkin lewat pelayanannya, lewat perilakunya di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, jadi dari sini kayak kita terus berdoa bagi mereka agar sekiranya orang-orang itu uh, menerima Injil, menerima Allah sebagai Tuhan, dan juga lepas dari belenggu dosa. Jadi kalau sebenarnya kita berbicara tentang pekabaran Injil tuh uh, mungkin nggak sekedar kayak oke kita berdoa bagi misionaris yang ada di pedalaman Kalimantan gitu, mungkin nggak kayak gitu, tapi pekabaran Injil itu juga terkait dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sebenarnya walaupun dia itu Kristen tapi mereka masih belum menerima Yesus Kristus sebagai uh, pusat atau pusat dari segala mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Allah dari segala kehidupannya, segala kegiatannya gitu, sebagai pengatur dari segala kegiatannya. Jadi kayak orang-orang yang kayak gitu juga menjadi sasaran dari pekabaran Injil ini, di mana mereka yang belum menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala kehidupan mereka itu harus dibebaskan, harus dikabarkan oleh Injil ini. Mungkin itu kali ya. Makasih Kak Jeremy udah nambahin dan sharingnya. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau nambahin. Aku juga dia mau nambahin. Silakan Kak. Kalau tadi aku dapat bahwa ternyata iya kan benar kan, iblis tekun parah tuh berusaha ngejatuhin kita setiap detik. Kadang tuh kita suka hilang fokus gitu loh. Kalau ya udah ini tuh kan sekarang kan lagi kayak berusaha tetap waras menjalani PJJ dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang di saat kita berusaha untuk berjuang itu juga aku ngelihat kayak aku dan teman-teman sekeliling aku malah jadi egois gitu. Padahal kayak peperangan sesungguhnya tuh bukan ya melawan fisik dan lain sebagainya atau bahkan melawan pandemi aja, tapi yang sejatinya tuh peperangan yang kita sedang hadapi itu peperangan melawan roh-roh jahat gitu loh, nafsu kita, kemarahan kita, keberdosaan kita dan lain sebagainya. Terus aku juga diingetin bahwa dari segala bidang kita yang berbeda-beda, kayak misalnya jurusan kita beda-beda atau nanti kita kerjanya ada di Tuhan memanggil kita untuk bisa berkarya di tempat yang beda-beda dengan profesi yang beda-beda. Tapi tujuan kita tuh satu tadi kan, kayak yang udah dibilang Jelita, itu supaya Injil boleh didengar sama semakin diperluas gitu lah, dan juga nama Tuhan semakin dimuliakan gitu. Kadang tuh kita juga jadi salah fokus gitu kalau kita ya kerja itu ya buat prestis kita doang atau buat untuk nama kita doang, tapi sebenarnya justru Tuhan tuh mau pakai kita, manggil kita untuk bekerja di ladangnya dengan mau mengizinkan kita bisa punya cita-cita, bisa punya profesi tertentu nantinya, itu tuh untuk memperluas kerajaannya, gitu sih. Iya, setuju juga sih sama Kak Flo yang tadi di-sharingin kalau terkadang kita tuh punya cita-cita pengen kerja jadi profesi ini atau itu tuh kayak untuk harga diri kita aja, padahal sebenarnya dalam segala hal kan di hidup kita tujuannya tuh untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan aja. Dan bahkan kita juga sama sekali nggak ada apa-apanya dan nggak hebat sama sekali kalau nggak ada Tuhan yang menyertai dan kasih kita anugerah gitu. Makasih Kak Flo untuk tambahan dan sharingnya. Sama-sama.
Ada lagi nggak teman-teman yang mau di-sharingin lagi? Oke, kalau mungkin nggak ada yang di-sharing, yang mau di-sharingin lagi, kita langsung masuk ke pokok doa kita ya. Sebelumnya makasih banyak untuk sharingnya teman-teman tadi. Boleh dilanjut nggak Kak slide-nya? Nah, pokok doa yang pertama yang mau kita doakan hari ini adalah yang pertama untuk pekerja misi. Mari kita doakan untuk para pekerja misi dan pelayan gereja supaya mereka bisa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya melalui hidup mereka kerajaan Allah semakin luas di dunia ini. Uh, kita doa masing-masing ya teman-teman. Mari bersatu dalam doa. Pokok doa yang kedua, next Kak. Oke. Untuk yang kedua, kita sama-sama doakan untuk pandemi COVID-19. Nah, karena ada 3, mungkin dipisah aja kali ya, biar lebih efektif. Jadi yang pertama, mari berdoa untuk tim medis dan para relawan yang bertugas agar dapat menangani para pasien COVID-19 dengan baik. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesehatan dan sukacita. Kita doakan juga para pasien COVID-19 supaya kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Nah, untuk yang doa ini mungkin bisa didoakan oleh angkatan 2017 dan 2018. Lalu untuk pemerintah dan aparat kepolisian, semoga Tuhan memberi mereka hikmat dalam mengambil setiap kebijakan dan kiranya mereka selalu mengerjakan pekerjaan mereka dengan hati yang takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab. Nah, ini mungkin didoakan oleh angkatan 2019. Lalu yang terakhir, berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita. Kiranya Tuhan selalu menguatkan dan menuntun kita dalam menghadapi pandemi ini dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Yang bagian ini didoakan oleh angkatan 2020 ya. Mari bersatu dalam doa.
Pokok doa yang selanjutnya untuk Pilkada serentak tahun 2020. Mari kita doakan bagi rencana pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kiranya jika Tuhan merestui Pilkada ini dilaksanakan, kiranya Tuhan menuntunnya agar dapat terlaksana dengan protokol kesehatan yang ketat, serta secara luber dan jurdil. Dan sebaliknya kalau Tuhan tidak berkehendak atas pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi, kiranya Tuhan yang mencegah sesuai dengan kehendak dan caranya yang ajaib dan melampaui akal manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Mungkin segitu aja pokok doa kita. Kita sama-sama doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang tadi Tuhan sudah sampaikan pada malam ini, Bapak. Kiranya Tuhan tolong berikan kami Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk senantiasa menuntun kami ya Bapak, untuk berjalan dan mentaati firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan juga berikan kepada kami untuk mendoakan pokok-pokok doa kami pada hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan semua pokok doa dan doa yang telah kami sampaikan ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang menjawabnya satu persatu, Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang ajaib. Sebentar lagi, Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri perdoa hari ini, dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Bapak, kiranya Tuhan dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa dapat menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, kiranya kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama, dan bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tolong ampuni kami Bapak, jika ada sikap hati kami yang salah selama berdoa hari ini ya Bapak. Tolong tuntun kami ya Bapak untuk senantiasa taat dan percaya kepada firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman udah mau ikut berdoa hari ini. Amin. Thank you Jelita pelayanannya. Thank you Jelita.